warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dapur Fitri. Kali ini Dapur Fitri mau berbagi resep somainya. Kemarin kita udah buat bumbu kacangnya ya, linknya di atas. Sekarang waktunya kita bikin somai ala Dapur Fitri yang mantep dan pasti kalian ketagihan. Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang kita butuhkan, ini saya pakai daging ayam, daging giling ayam, bagian paha ya sama kulitnya. Begitu juga ini saya pakai 250 tenggiri, 250 ayam, 250 tenggiri dan 250 labu siam yang sudah diparut ya dan ditiriskan agak diperes ya. Kemudian saya pakai 2 telur, pakai juga ini ebinya 50 gram, 10 gramnya pakai rebon ya. Kalian blender halus jadinya akan seperti ini, jadi bubuk. Oke. Untuk bumbunya ini dihaluskan bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya kurang lebih 7 ya, ukuran sedang. Bawang putihnya saya pakai 20 siung karena kebetulan di rumah itu bawang putihnya kecil-kecil ya, dihaluskan, di blender halus. Minyak untuk menumis, gula, garam, lada. Dan ini tepung tapioka, nanti kita bakal bikin somai bumbu kacang lengkap ya. Ada kubis, pakai tahu, pakai pare, pakai kentang, dan pakai telur. Yuk lanjut ya. Sekarang kita mau bikin adonannya terlebih dahulu. Oke, ini kembali lagi 250 daging giling ayam bagian paha, 250 pakai tangan aja ya. 250 ini apa namanya, tenggiri. Berikutnya ini labunya. Oke, berikutnya kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan ya. Masukkan minyaknya kurang lebih 5 sendok makan. 3 aja deh, kurang lebih 3 sendok makan guys. Jangan banyak-banyak minyaknya ya. Kita tunggu panas. Sambil tunggu panas, kita kocok telurnya terlebih dahulu ya. Ini telurnya 2 telur utuh. Saya pakai dikocok lepas. Oke. Ini kita tumis ya. Bawang merah dan bawang putih. Saya lebih banyak menggunakan bawang putih ya dibanding bawang merahnya. Kalau kalian pakai cutting ya, karena dia besar-besar, resepnya pakainya 10 aja ya, 10 cutting aja. Lagi pula kalau bawang putih cutting dia lebih, aromanya lebih menyengat dibanding bawang putih yang biasa. Nah, ini tumis sampai harum. Berikutnya kita masukin ebi dan rebon yang sudah dihaluskan seperti bubuk seperti ini ya. Ini kita masukin ke dalam tumisan bawang merah dan bawang putih yang tadi. Diaduk rata sampai halus. Halus dan merata. Tumisan bawang merah bawang putihnya nih jadi ini nih obat mata ya, pedes. Pedes. Nih kalau sekiranya udah campur rata, matiin ya.
langsung kita masukin ke adonan kita tadi. Lanjut ya, berikutnya kita pakai kurang lebih 35 gram gula pasir. Berikutnya 11 gram garam atau sesuai selera. Ditambah ini 1 saset ladaku ya, atau 4 gram ladanya. Berikutnya ini telur yang sudah dikocok. Campur jadi satu. Adonannya memang sedikit lembek ya guys, jadi jangan kaget. Adonan ini adonan dasar ya guys, ini bisa jadi isian buat pare, buat tahu, buat kubis, buat kentang ya. Nih kalau udah rata, tercampur rata, masukin tepungnya. Tepungnya saya pakai 400 gram ya, tepung tapioka yang tulisannya hijau. Oke. Ini aduk. Kita aduk. Nah, ini adonan kita sudah jadi ya guys. Ini udah tercampur rata semuanya. Sekarang mau kita isiin ke ininya, ke pare sama ke tahunya. Nah, untuk kubisnya setelah dicuci dan dibersihkan, kemudian kita belancing terlebih dahulu. Belancing dengan air mendidih ya. Didihkan air terlebih dahulu, setelah mendidih masukin. Oke. Tujuannya apa? Biar dia itu nggak patah-patah kalau dilipet ya. Ini saya pakai air biasa ya. Air biasa. Nah, oke. Ini ada pare ya, sudah dibersihkan bijinya. Diisiin aja dengan si adonan. Oke. Kita menggunakan ini aja nih, garpu. Adonannya diisi, dipadetin dalamnya. Nah, untuk macamnya ini optional juga ya guys, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Bisa juga wortel diisi, dibentuk dengan adonannya. Atau misalnya kalian mau menggunakan tahu yang putih. Untuk tahu saya pakai tahu pong, ini dibelah tengahnya, terus kita masukin adonannya, tambahin sedikit di atasnya ya. Tahu putih juga enak loh kalau dibikin somai. Oke, udah ya. Nah, kalau untuk kentang, saya garet-garet begini, bikin sayatan ya. Tambahin adonan di atasnya, gini aja, tuh, ya. Nah, untuk telur ya, kalian bisa pakai telur puyuh satu-satu, atau misalnya telur utuh dibagi 4, dibagi 6 juga boleh ya, selera aja. Saya bagi 4. Kalau telur saya biasanya ambil adonan terlebih dahulu. Ini adonannya memang rada-rada lembek, nggak masalah. Taruh ininya, telurnya, terus ditutup lagi pakai adonan. Nah, untuk yang telur dan yang original somai ini, sebaiknya kalian jangan langsung masukkan ke kukusan, karena kalau masuk kukusan itu dia lengket. Jadi saya biasanya belancing terlebih dahulu. Jadi diseduh pakai air mendidih ya.
Oke. Ini kubisnya sudah kita bisa angkat ya. Ini tadi si somai telurnya udah kita ini masukin langsung ke air panas. Oke, kalau buat yang original bikinnya ambil kurang lebih 1 sendok makan. Ukuran juga sesuai selera ya. Dibulet-buletin terus menggunakan garpu dicubit-cubit gitu loh. Biar dia nanti keriting hasilnya. Oke, mudah ya. Kalian semua pasti bisa ini. Oke. Nih satu lagi ya. Yang original. Nanti ini adonannya cenderung sedikit mengembang ya. Jadi setelah dikukus dia akan lebih besar. Jadi kalau kita bikin adonan basahnya besar nanti jadinya gede gitu. Oke. Siapkan kukusan. Masukin yang tadi udah kita bikin. Tada. Tadi yang udah diseduh air panas, nih seperti ini kita masukin juga ke kukusan. Tuh, begitu aja deh, gampang kan? Tutup. Oke guys, aku kelarin ini dulu ya, sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, untuk ininya ya, kubis yang tadi udah di blanching sebentar. Terus kita lipat aja, ini saya nggak isi, tapi kalau kalian mau isi, kalian boleh isi adonannya, adonan dasar tadi. Terus dilipat aja kayak amplop gitu ya. Nah ini kita lipat, digulung. Terus atasnya disisipin gitu loh, jadi dia lebih padat. Nah ini kalau kubisnya belum kita blanching terlebih dahulu susah. Dia nggak ngikut, nggak lemes. Nah jadi seperti ini ya. Terus ini baru kita kukus. Oke, ternyata bikin somai itu mudah kan. Kalau kalian mau belajar, yang penting belajar. Jadi begitu ya guys, masak itu mudah dan menyenangkan. Kalian harus ingat itu, dan membuat somai itu juga tidak sulit ya. Kalian bisa coba di dapur kalian masing-masing. Sekarang kita masih tunggu supaya kukusannya matang semua ya. Kita lihat, kita intip sebentar nih. Tuh, pastikan kentangnya dia udah matang. Kentang matang setelah dikukus itu empuk ya. Sekarang sebenarnya kita bisa langsung plating nih. Sekarang waktunya kita plating ya. Udah cukup lama dan saya yakin dia udah matang semua. Kita ambil parenya. Nih pare tuh. Cakep ya. Mumbul-mumbul. Oke, pare sudah jadi. Tahunya. Tahu ini bisa pakai tahu putih ya kalau mau. Terus kentang, terus ini sih somai telur. Somai telur dia bentuknya kayak langsing gitu, panjang-panjang dia, agak panjang ya. Ini yang ori. Kemudian kubisnya di tengah. Oke. Lihat ngebul. Mantep banget. Nih lihat guys.
mouth watering banget ya. Somainya macem-macem. Ini kalian bisa jadikan ide jualan buat kalian juga. Kalian bisa jual frozen ya. Setelah dikukus kalian frozen. Nanti kalau mau dimakan tinggal dikukus lagi. Somai ala Dapur Fitri ini somai premium guys. Rasanya maknyus. Enak banget. Kalian harus cicipin. Kalian harus coba sendiri bikin di rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa bumbu kacangnya. Tapi somai ini dimakan nggak pakai bumbu kacang juga enak loh guys. Untuk bumbu kacangnya linknya di atas ya. Kalian tonton juga video bumbu kacang supaya jadi pendamping makan somai yang maknyus banget. Terima kasih sudah mampir dan sudah selalu mendukung channel Dapur Fitri. Jumpa lagi di video berikutnya.